Ada orang berbuat baik, kita baik kepada orang yang berbuat baik. Sudah ihsan belum? Ada berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Ada yang berbuat baik kepada orang yang biasa-biasa aja. Ke kitanya nggak berbuat baik, netral gitu. Tapi kita baik, mana yang lebih tinggi? Pertama, kedua. Ada lagi orang yang berbuat baik kepada orang yang ngomong nggak enak ke kita. Mana yang lebih tinggi? Al-Muhsin. Allah yang maha berbuat baik dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Sebetulnya di dalam Al-Quran ada 5 kali disebut Innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali, ini terbanyak. Innallaha yuhibbul muttaqin ada yuhibbul mutawakkilin ada, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin ada beberapa. Tapi yang kita bahas kali ini yang terbanyak, yaitu Allah sangat mencintai orang yang muhsinin, orang yang ihsan. Yang paling penting kita coba bahas ya. Jadi kalau bahagia tuh di sini Bu, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini orang paling bahagia tuh yang ihsan. Disebut namanya muhsin. Kalau Islam muslim, kalau beriman mukmin, kalau ihsan muhsin. Kalau Islam apa? Syahadat, sholat, saum, zakat, haji kalau mampu. Kalau iman apa? Iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat. Terus kepada kitab Allah, para rasul. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada qada dan qadar. Kalau ihsan apa? Ini yang paling top nih. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu wa illam takun tarahu fa'innahu yarahu. Orang yang beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Dan sekira dia tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi orang yang ihsan itu adalah orang yang selalu merasa disaksikan Allah, ditatap Allah. Sudah bisa kebayang tidak bagaimana orang yang ihsan ini menikmati hidupnya? Orang yang ihsan ini sudah tidak ribet dengan penilaian makhluk. Tidak ribet dengan apa kata makhluk. Karena sibuknya hanya dengan Allah. Walaupun dia jasadnya di dunia ini sibuk dengan makhluk. Karena sibuk bahwa Allah maha melihatnya. Contoh Al-Hadid ayat 4. Benar ya? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi orang yang bekal paling bahagia itu adalah orang yang hatinya selalu merasa dilihat Allah. Dimanapun, kapanpun. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, dia puas saja, Allah sudah melihat dirinya. Orang mau tahu, mau tidak tahu, itu mah bukan urusan saya. Orang mau lihat atau tidak lihat, itu mah bukan urusan saya. Dan saya mah puas, Allah melihat. Orang berterima kasih atau tidak, enggak ada pusing. Karena dia sudah puas. Ini Allah sedang melihat saya. Dan Allah melihat apapun yang dilakukan. Akibatnya dia sudah jadi orang ikhlas. Halo? Jadi orang yang paling nikmat, ringan hidup tuh. Bahagia, adem, ayem, nyaman. Itu orang ikhlas.
Orang yang ihsan. Nggak ribet sama sekali. Tidak ribet dengan penilaian orang, tidak ribet dengan omongan orang, tidak ribet dengan perilaku orang ke kita, menghargai atau tidak. Enggak ada urusan. Urusan beliau cuma satu aja. Apapun yang dilakukannya, Allah ridho. Selesai itu. Itu paling enak. Kan aja ya, ibu-ibu teh kan nikah teh rencananya bahagia ya. Dulu waktu mau nikah teh ya, disangkanya dengan nikah bahagia. Padahal nggak yakin wajahnya. Disangkanya suami teh sumber kebahagiaan, ternyata sumber masalah katanya. Jadi yang bermasalah teh perilaku suami atau sikap kepada suami. Dua-duanya terserah ibu ya. Kalau ibu bahagia sok aja jawab sesuka ibu ya. Bukan. Kita jadi tidak bahagia dalam berinteraksi dengan orang, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Bukan karena kelakuan mereka, tapi karena kita berharap dari mereka. Bukan berharap keridhaan Allah lagi. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin diberi. Itu yang bikin tidak bahagia tuh. Jelas tidak nih hadirin? Kita berharap kepada makhluk. Sedang makhluk itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Makhluk itu semuanya milik Allah. Diciptakan oleh Allah, digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Nah kita sekarang berharap kepada makhluk yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah orang ihsan ngarap-ngarapnya ke Allah. Jadi betapa menderitanya. Kita berharap kepada yang buat ngebahagiain dirinya aja nggak bahagia. Gini Bu, ya saya kasih tahu sedikit rahasia Bu. Salah satu biang penderitaan para istri atau wanita itu adalah berharap dibahagiakan oleh suami. Padahal, maaf ya Pak ya, maaf ya Pak ya, saya minta, jenis-jenis ini kami juga lah saya, itu boro-boro ngebahagiakan istrinya. Kami juga susah bahagia. Ya bayangin minta dibahagiakan kepada yang dia ngebahagiaannya juga susah. Ini wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya. Ngaku benar tidak? Iya. Iya Bu. Ibu teh menderita tuh berharapnya dari suami. Kalau makin berharap dari makhluk ya udah. Pasti susah. Karena makhluk itu buat nyelamatin dirinya sendiri aja belum tentu bisa tanpa izin Allah. Maka latihannya adalah latihan lepas. Jangan berharap dari makhluk kecuali berharap jadi orang soleh, berharap istri soleha, berharap suami jadi soleh, berharap anak jadi baik, berharap anak jadi dekat dengan Allah. Itu harapan yang disukai Allah. Tapi berharap dari makhluk sebagai sumber rezeki, sumber kebahagiaan, pujian, udah susah. Kita jadi mengabdi kepada makhluk dan Allah tidak suka. Ini sudah berulang kali disampaikan di sini. Bu, ibu, yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang ngampunin dosa ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami apa? Hah? Kenapa dipikirin habis-habisan? Hei, jawab. Jadi suami itu apa sih? Ladang amal, benar. Kelebihan suami ibu syukuri, ibu berpahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar,
ibu berusaha memperbaikinya, ibu dapat pahala. Tapi suami saya kelakuannya enggak berubah. Padahal saya sudah berusaha mendoakan. Yang ngerubah suami itu bukan kita, tapi Allah. Tugas kita, fadzakir innama anta mudzakir. Hanya mengingatkan aja. Enggak bisa mengubah. Yang bikin capek itu ibu ingin mengubah suami. Enggak bisa. Ya pada saya udah centil, enggak ngepek. Saya sudah pakai baju selem kemana-mana, enggak ngepek. Saya sudah kursus masak, malah diare suami saya. Sama ini juga Raden, yang penderitaan suami. Suami mah udah cari nafkah, pulang ke rumah dibaudin, ya nggak? Anak nggak nurut, ya nggak? Kalau nggak mah susah lah. Kecuali orang-orang yang ihsan. Makanya kita nggak perlu disebut suami teladan, suami terbaik, ingin dikagumi istri, anak. Nggak perlu. Keperluan kita cuma satu saja. Semua aktivitas kita Allah ridho. Itu aja. Nggak ribet. Ngasih tahu nasihat ke istri, itu kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Nasihat kita kan buat diri sendiri aja nggak mempan, ya kan? Apalagi istri yang udah tahu modal bapak. Ngomong naon, Pak. Nyuruh ngaji ke anak lebih banyak hafalannya. Ya. Suruh banyak belajar ke istri lebih banyak ke pengajian daripada bapak. Ribet lah Pak, banyak nasihat Pak. Bukan tidak boleh memberi nasihat. Tapi punten ya, enggak ngepek. Kecuali Allah yang membulak-balik hatinya. Jadi lebih kuat air mata tobat daripada nasihat yang tidak disertai tobat. Nangis ibu teh pengen punya anak. Udah punya anak, nangis lagi ya. Disakitin anak. Ada anaknya speech delay. Jadi belum bisa belajar bicara. Sampai disekolahin untuk dilatih bicara. Aduh sepatah kata, ibu gembira, lapar gembira. Awalnya gembira, sepatah dua patah kata. Lama-lama jadi bawel itu anak. Jangan katakan jadi sedih. Padahal dulu mahnya, Bapak, ini gembira disebut Bapak. Lama-lama si Bapak juga gitu, sakit hati. Dunia mah kalau ngarep-ngarep dari makhluk penderitaan. Jelas? Jadi apa langkah awalnya latihan untuk ikhlas? Berhenti berharap dari selain Allah. Dari siapapun. Silahkan periksa. Silahkan periksa. Kalau kita ngarap-ngarap ujungnya jadi gelisah. Jadi kecewa. Jadi sakit hati. Benar? Jadi marah. Betul atau betul? Makanya latih untuk berlepas berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi dan hanya berharap dari Allah. Ini awalnya nih, kalau mau latihan. Karena misal WA ya, ternyata udah contreng biru 2. Di atas online. Tapi tidak ada jawaban, gimana? Sakit hati. Dikirim yang ada tanduknya merah itu. Ya, amalkan dong amalan Islam. Apa yang pertama? Husnudzon. Husnudzon. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum. Maaf. Zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Jauhi prasangka. Karena prasangka buruk itu sedusta-dusta perkataan. Kenapa buruk sangka disebut sedusta-dusta perkataan? Kalau orang bohong, dia tahu tuh dia lagi ngebohong. Tapi orang berburuk sangka, dia udah pikirannya jelek, tidak merasa salah. Karena merasa prasangkanya yang buruk. Itu dianggap benar, ya kan? Makanya kalau ada WA belum dijawab, udah berbaik sangka.
Siapa tahu sedang sangat sibuk. Lah kan kesibukan dia baca WA. Mungkin dia lagi sibuk membaca yang lain. Dan enggak, kan di kontaknya juga cuma ada saya. So, ya mungkin beliau sedang menjawab. Enggak mungkin, enggak ada tulisan itu di atasnya. Ini only nih bersih katanya. Ya mungkin beliau sudah menjawab tapi lupa send. Enggak mungkin, dia ingatannya kuat. Terus saya gitu kalau pengen menderita Maya. Mungkin sudah send tapi kuotanya baru saya kirim kuota. Ya mangga telek gue atuh. Justru kita tuh tugasnya cari 1001 alasan berbaik sangka kepada orang beriman. Nanti tenang, pasti tenang. Baiklah kita coba sekarang sesudah pertamanya kita berusaha tidak berharap dari makhluk. Bahkan untuk ucapan terima kasih juga tidak usah. Kita lakukan, dia nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Kenapa harus nunggu orang terima kasih? Kita harus berterima kasih. Tapi kita berbuat, nggak perlu nunggu orang terima kasih. Dia udah saya kasih, diam. Itu ujian dari Allah. Ujian keikhlasan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya Allah, dia tidak berterima kasih. Mungkin dia berterima kasih tapi nggak kedengaran oleh saya. Itulah hibur aja diri. Dia sudah saya tolong. Tapi malah ngeremehkan pertolongan saya. Saya udah kasih uang. Dia ngomong begini, cuman segini. Padahal saya susah nyarinya. Amit-amit. Tenang. Kalau kita nyari keriduan Allah, udah nggak apa-apa. Cuma segini Kak. Ya, segitu. Udah tenang aja. Yang penting diterima oleh Allah. Kita udah jujur tapi dicurigai, gak apa-apa. Yang penting jujur. Ingat ya, ada orang berbuat baik agar dianggap baik. Belum termasuk ikhlas. Jadi kita berbuat baik agar dikenal sebagai orang baik. Dia nggak baik. Karena dia baiknya baik acting. Ada juga yang berbuat baik agar dia jadi baik ke kita. Itu biasanya teknik-teknik pemuda playboy cap 2 cula tuh ya. Ngasih permen ke adiknya. Ada aja pemberian tapi diniatkannya supaya dia jadi baik. Termasuk suap penyuap. Yang ketiga, ada orang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Ada itu, sama nyuap juga nih. Jadi ada suami yang terus ngasih tas ke istrinya supaya istrinya nggak curiga. Ada juga yang berbuat baik dalam tanda kutip supaya orang terjerat oleh kebaikannya supaya hutang budi. Kasihan ini budi dibawa-bawa terus ya. Dengan dari seorang cukong, dia cukong tobat. Dia tuh suka ngasih ke aparat, sengaja dikasih. Beliin HP baru. Istrinya juga, anaknya diongkosin ke luar negeri, diongkosin umroh, terus ngeluar. Supaya apa? Terjerat oleh kebaikannya sehingga tidak bisa nangkep. Tidak bisa memproses. Ini tidak termasuk baik. Yang baik itu bagaimana? Ya sudah. Berbuat baik, surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan yang baik, yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Inilah amalan kita. Siap nih? Halo? Beneran ini sekarang. Dan berbuat terbaiknya itu bukan yang baik biasa-biasa. Tapi yang terbaik. Nih contoh. Jamaah sekalian. Ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana?
Enak telunjuk, enak jempol. Walaupun belum pernah ada yang ngemut jempol ini, tapi katanya enak. Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kenapa ada rasanya? Nah, orang yang ihsan, dia akan melakukan itu yang terbaik dari apa yang dia miliki. Kenapa ini enggak enak, Bu? Karena ini enggak enak itu yang nunjuk itu biasanya keluar telunjuk ini kepada orang yang dianggap lebih rendah. Jarang ke atasan Pak Gubernur, ya, Bapak harus tanda tangan ini segera ya. Enggak berani dia. Atau kopral ke jenderal, komandan, sing rapi. Enggak ada. Benar? Hadir, kamu ngepel. Biasanya telunjuk ini ditunjukkan kepada orang yang dianggap lebih rendah. Itulah sebabnya kalau kita ditunjuk nggak enak. Karena kita sedang direndahkan. Kenapa ini lebih enak? Karena ini biasanya penghormatan. Kalau di Jawa, di Sunda ya nggak. Silahkan ke sana. Bapak nanti sebelah situ. Enak. Kenapa ini lebih enak? Karena Rasulullah SAW seperti itu. Saya lihat polisi kalau nggak enak, jarang, enak. Nah orang yang ihsan itu kalau nunjuk juga lakukan yang terbaik. Ada orang berbuat baik, kita baik kepada orang yang berbuat baik. Sudah ihsan belum? Ada berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Ada yang berbuat baik kepada orang yang biasa-biasa aja. Ke kitanya nggak berbuat baik, netral gitu. Tapi kita baik, mana yang lebih tinggi? Pertama, kedua. Ada lagi orang yang berbuat baik kepada orang yang ngomong nggak enak ke kita. Mana yang lebih tinggi? Nah itu ihsan. Jadi kalau ibu berbuat baik sama yang tukang traktir ibu mah nggak aneh. Ya ibu tuh meni awet muda, ciri-ciri pengen ditraktir. Kenapa ibu makin hari makin muda? Ayo tuh jajan bakso. Aduh, kalau udah lapar-lapar keluar pujiannya. Ya. Itu baik palsu, karena dia baiknya supaya ditraktir. Hati-hati nih menjelang lebaran biasanya banyak yang ujuk-ujuk jadi baik. Jam 3 tuh ngedoain semoga Bapak Ibu dimuliakan Allah dunia akhirat, ya, terutama menjelang THR ya. Keluar doa-doa itu. Hati-hati itu doa palsu. Itu mah strategi untuk caper, cari perhatian dan ya cari pemberian. Jangan berbuat baik untuk menjerat orang. Kalau mau baik, baik saja. Jelas hadirin sekalian? Kita orang silaturahim, kita silaturahim lagi ke rumahnya, itu draw. Tapi dia jarang silaturahim ke kita silaturahim, naik. Dia malah enggak mau silaturahim, kita yang ngedatengin, itu ihsan. Kelihatan tidak bedanya? Kelihatan, Bu. Nah inilah yang kita cari karena bahagia itu di sini. Dia marah, kita marah lagi, impas. Dia marah, kita diam. Dia marah, kita maafkan. Dia marah, kita diam, sabar, maafkan, kasih hadiah. Top itu. Ali Imran 134. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh begitu Pak. Kalau mau bahagia, ini tempat bahagia yang asli itu. Bukan marah-marah. Dia pelit, udah kita juga pelit. Draw dong, ya. Hadirin, enak gak sih ceramah ini kayak kurang pada setuju gini. Saya lihat wajahnya gak semangat. Ini pelajaran muluk mustahil katanya.
Justru ini standarnya kalau mau bahagia itu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini belum pakai surat Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Wah, ini nggak akan ketaekan oleh kita, ya kan? Jadi kalau kita sekarang mau berbuat baik, cari ranking tertinggi. Contoh, kita memberi kepada orang yang minta. Tapi ngasihnya begini, jangan minta-minta terus dong. Tiap bulan ada aja. Ngasih, tapi pakai ngomel. Saya tuh sebetulnya kalau udah akhir bulan, kamu pasti minta-minta. Enek saya tuh. Ini gak ada nilainya pemberian ini yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Atau cara ngasihnya. Dasarlah. Ini tidak ihsan. Memberi sesudah orang minta, baik. Sepanjang tidak disertai kata-kata yang menyakitkan. Tapi memberi sebelum orang minta, karena kita tahu dia pasti susah nih. Beda tidak derajatnya kan? Jawab, atulah, sing ihsan. Jawab sebelum saya bertanya. Nah itu lebih ruwet hadirin. Jadi ini udah tahu nih, saudara saya ini sulit nih. Kita selidiki, tapi dia malu mau pinjam uang. Kita leluasa, kirim. Sebelum orang pinjam atau minta, karena kita udah tahu. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Tahu tidak? Kirim tanpa harus tahu kita yang ngirim. Wah, berat ya mah. Setidaknya asal tahu aja ya. Kita ngasih ke seseorang, tapi tidak tahu orang itu kita yang ngasih. Supaya orang tidak merasa hutang budi. Disamarkan aja. Seperti kita beli mangga, tukang mangga, sisa tinggal 10 kilo. Kita cuman beli 2 kilo. Udah sore, mau beri berapa kilo? Beli semuanya. Supaya dia lega. Ini yang 2 kilo kirim ke tetangga ini, 2 kilo kirim, tidak usah dikasih tahu dari saya. Nggak usah di video kan. Tidak usah. Jamaah sekalian yang penting ikhlas ya. Tetangga itu tidak ada yang tahu saya ngirim. Tapi diumumkan ke followers. Udah, uangnya juga milik Allah. Tukang jualannya senang. Barang dagangannya habis, benar? Tetangga juga senang. Ini dari siapa? Udah gak bisa. Karena kalau kirimin tetangga, nanti beritahu dari saya dan tolong mintakan doa karena saya lagi dililit hutang. Gak ikhlas. Udahlah, hutang Allah tahu kita lagi punya hutang. Makin ikhlas, makin puas dengan Allah yang menilai. Masya Allah. Nah itulah yang kita latih dalam hidup kita tuh.